Kira sayang, kamu sudah sadar? Sayang, sayang. Jadi selama ini Kirana nggak tahu kalau kamu itu orang lain. Jadi selama ini dia taunya kalau kamu itu adalah Sarah. Dan kalau misalkan aku ngasih tahu kalau aku bukan Bu Sarah, aku bakal ngecewain dia. Karena dia tahu Bu Sarah ibu kandungnya nggak bisa balik lagi dari rumah Allah. Sayang. Sayang, Kirana, kamu nggak boleh begitu. Ini Mama Kanza, sayang. Kamu nggak baik begitu. Mas, Kirana. Pergi! Sayang. Pak, usir perempuan ini. Ini pasti ada hubungannya sama Kirana ya. Ini semua itu tipu muslihatnya si cewek songong itu tuh. Siapa tuh? Laura itu. bisa nggak sih Bu sekali Bu? Sekali aja tidak menyalahkan orang. Mama Kanza itu berbeda dengan Mama Sarah. Dia bukan mama kamu. Jadi selama ini Mama Kanza itu bohong sama kamu. Kilingan. Sumpah kilingan banget. Jadi ini rencana lo, perempuan songong. Oke, gua ngerti deh sekarang. Gue harus bisa buka pintu mobil ini. Gue harus ambil itu handphonenya si Tasya. Aduh gilingan. Alarmnya bunyi. Aduh kacau deh. Kacau. Kamu mau ngapain ya? Hah? Kamu mau ngapain? Mau nyari mobil kali dia. Jani, kamu jangan sembarangan ngomong ya. Siapa yang mau nyuri mobil? Nenek itu datang ke sini mau buka pintu mobilnya, nih perempuan mau ngambil handphonenya si Tasya, ada di dalam soalnya. Lo perempuan songong, buka nggak pintu mobil lo? Buka! Handphone anak gue ada di dalam mobil lo, cepetan buka! Buka gue bilang! Tenang dong, tenang ya. Kamu ngomong aja baik-baik. Bu udah Bu ajan kayak gini. Tahu rese banget sih lo, selalu aja bikin masalah tiap hari. Tante Laura itu tamu kita, jadi lo jangan udah yang enggak ya. Kamu denger ya? Nenek ini gak sembarang nuduh. Nenek denger sendiri. Waktu nelpon Tasya, handphone itu kedengeran dari sini. Udah deh, maka cepetan sekarang lo buka pintu mobil. Kalau nggak gue hancurin ya mobil lo ya. Mana dongkrak? Mana dongkrak biar gue hancurin. Sebentar. Ibu. Memangnya Tasya itu nggak pernah bilang sama ibu mau pergi kemana? Kenapa Bu Asi itu mengira kalau handphonenya Tasya itu ada di dalam mobilnya Laura? Kanza, lihat itu. Ibu kamu bikin malu di depan keluarganya. Ya, soalnya ibu tuh... Oke. Ya, kalau kamu memang penasaran, handphone anak kamu itu ada di mobil aku.
Silakan. Silakan cek sendiri. Ngomongnya baik-baik aja. Ayo ambil. Ya, silakan. Silakan kamu periksa mobil aku. Harusnya gak perlu ngotot kayak gini. Baru lo baik-baik. Nih. Dicari yang benar ya. Yang asal nuduh. Udah Ibu ya. Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Saya akan bicara sama ibu saya. Mana kuncinya? Pegang tuh kunci. Sebentar lagi pasti dia bakal ngusir ibu tirinya. Lebih cepat, lebih baik. Kanza kok baju-baju ibu dimasukin ke dalam tas sih? Ibu harus pergi dari rumah ini ya, Bu. Aku yakin juga rumah ibu udah gak kebanjiran lagi kan? Ibu semenjak ada di sini, ibu cuma bikin drama dan masalah. Kanza gilingan banget ya. Dia ngusir gue. Gue nggak boleh pergi dari sini. Dan lagi pula, Kanza terlalu polos buat baca situasi. Kanza, ibu mohon. Ibu mohon sama lo, maafin ibu. Maafin ibu. Jangan usir ibu dong, Kanza. Ibu tuh udah gak punya siapa-siapa. Ibu cuma punya lo. Ibu cuma punya lo, Kanza. Tasya udah gak tahu kemana. Om Hasan juga udah gak ngerti posisinya dia di mana. Ibu sempat angkara, ibu cuma punya lo, Kanza. Jangan usir ibu. Jangan usir ibu, ibu mohon. Maafin ibu ya. Maafin ibu, udah bikin lo jadi Tapi ibu tahu sulit. kan, Bu? Iya. Semenjak ibu datang ke rumah ini, masalah makin banyak. Aku tuh sekarang di posisi sangat sulit, Bu. Kirana sekarang udah benci sama aku. Ibu jangan nambah-nambahin. Kanza, ayo, kita istirahat aja dulu. Kita bicarakan lagi besok. Ini sudah malam. Kanza, maafin ibu. Kanza, maafin ibu. Kanza. Mas, aku mau ngecek Kirana dulu. Nih. Kanza, kamu mau bangunin Kirana? Dia baru aja tidur setelah dia nangis. Maafin Mama ya, Kirana.
Mama sayang sama kamu. Aku akan mengambil dia juga dari kamu, Kanza. Kanza, kita keluar dulu aja. Ya? Enaknya jadi orang kaya, buah-buahannya banyak, Suasananya lagi enak, nyaman. Wah, paling enak jadi orang kaya ya. Mau makan, tinggal buka kulkas. Nggak perlu mikirin duitnya datang dari mana, ya nggak? aduh, Mama nggak kepengen banget balik lagi di kehidupan kita yang dulu yang susah belanja, beli ikan, buka warung. Nggak mau. Aku juga udah betah sama yang sekarang. Ngapain balik lagi kayak dulu, iya nggak? Tasya, lu tuh gimana sih? Tuh, gila, ada masalah apa sih lu? Cari di mana lu? Mama mesti cari Kamu jangan berbuat apapun di sini ya. Selama ada aku di sini kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Apa tau? Kamu mencari adikmu kan? Itu perempuan songong, dia tahu soal Hasan. Dia tahu soal Hasan. Gilingan. Itu perempuan songong. Seperti dia bukan perempuan biasa. Kurang ajar, gue dibekap sama dia. Kalau gitu berarti gue nggak boleh ninggalin rumah ini selama itu perempuan masih berkeliaran di sini. Sampai itu perempuan gilingan meninggalkan rumah ini dan sampai gue tahu di mana keberadaan anak gue, Tasya. Tasya, kamu di mana? Udah malam kok baru pulang sih kamu tuh, Tasya? Kok suara handphone Tasya kedengeran dari sini? Tasya, lu di dalam? Tasya! Oke, berarti selama itu mau nggak mau, gue harus berpihak sama Kanza. Gue harus berpihak sama Kanza. Maaf Non, kenapa Bapak ini dipindahkan ke sini Non? Ini bukan urusan kamu, Bi. Saya mau memberikan dokter yang terbaik buat dia. Kita harus pastikan dia tetap hidup. Bahar, gimana? Kamu udah urus perempuan itu? Iya Bu, saya akan makamkan besok pagi. Non, kalau begitu saya permisi dulu ya Non ya. Oke. Permisi Non.
Kanza, biar aku yang masak ya. Kamu siapin Kirana untuk sekolah aja. Tapi Kirana, Aku udah bicara sama Kirana. Jadi kamu gak usah khawatir. bener. Makasih ya. Ya, aku udah bicara sama Kirana agar dia semakin membenci kamu. Nak, bangun yuk sekolah. Mandi habis itu sarapan. Pergi, kamu pergi. Kirana, Kamu pergi, kamu malah palsu. Pergi. Kirana. Pergi. So pergi. Kirana, Kirana, Pergi. Pergi, kamu pergi. Kirana ini mama sayang. Pergi, kamu pergi. Aku bilang pergi. Udah. Kanza. Biarin aku aja ya. Ya. Pergi sana, pergi. Kamu kenapa? Itu kenapa? Gak apa-apa mas. Tadi aku nggak ngeliat jalan, terus ketabrak sama tembok. Kirana. Perbuatan Kirana. Kirana belum memaafkan kamu. Ya udahlah mas, gak apa-apa. Mungkin dia cuma masih kesel aja mas. Kamu jangan marahin dia ya mas ya. Enggak. Ini bukan masalah luka besar atau luka kecil. Tapi Kirana harus belajar yang namanya sopan santun. Kalau dari kecil tidak diajarkan seperti itu, aku nggak kebayang bagaimana dia sudah besar. Aku harus tegur dia. Mas Bayu. Mas. Mas, tolong kamu jangan ngomong apa-apa sama Kirana ya. Dia tuh cuma masih anak kecil. Aku nggak mau. Kirana itu tumbuh seperti abangnya, kakaknya, dari dana dia. Meski dia masih kecil, masih anak-anak. Tapi dia harus belajar mulai sekarang mana yang salah, mana yang benar. Ya aku cuma takut aja mas. Malah bikin situasi jadi tambah lebih buruk. Aku takutnya Kirana ngira kalau misalkan aku ngadu sama kamu. Kanza, kamu pernah bilang supaya aku percaya sama kamu. Sekarang giliran aku ingin kamu percaya aja sama aku. Kanza, tentu aku tidak akan membawa situasi ini akan menjadi lebih buruk lagi. Kamu gak usah khawatir. Gak percaya? Ikut aku aja. Udah cantik. Mbak, seharusnya saya Mbak yang ngelakuin, bukan Mbak. Saya yang harusnya nyiapin Kirana ke sekolah. Pergi kamu. Pergi.
Jangan coba sentuh-sentuh aku. Mama palsu. Pergi. Kirana, Siapa suruh kamu di sini? Tante Laura, tante kan udah janji sama aku, mama palsu nggak boleh kesini kan? Iya maaf, aku memang ngomong gitu, cuman tujuan aku untuk menenangkan Kirana. Jadi, tante bohong sama aku. Mama bilang nggak boleh percaya sama orang ingkar janji. Mama palsu, pergi! Aku nggak suka! Pergi! Sayang, tenang ya. Enggak. Tante nggak ingkar janji kok. Tante akan tepati janji tante, ya. Tante akan bawa Mama Kanza keluar dari sini. Kanza, maaf ya, kamu harus keluar dulu. Ini demi kebaikan Kirana. Kanza, jangan kemana-mana. Tolong, kamu jangan pernah buat janji-janji apa saja kepada anak saya. Silakan.